Bismillahirrahmanirrahim. Bang, sebagai orang yang ada dalam barisan Laskar Ampera Arit Rahman Hakim sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP Laskar Ampera Angkatan 66. Bagaimana Abang melihat kehidupan para pelaku sejarah tahun 66 dewasa ini? Oke. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kalau dari pertanyaannya tadi, bagaimana perkembangan pelaku sejarah Angkatan 66 saat ini? Kalau dilihat dari usia, memang sudah satu persatu berguguran. Karena itu karena takdir. Namun masih ada juga yang memang masih hidup dan bersemangat, semangat juang. Angkatan 66-nya itu betul-betul tidak pernah padam. Kehidupan mereka, ya memang ada yang memang punya posisi kehidupan itu takdir Allah. Ada yang hidupnya cukup dan berlebihan, ada kalau dia memang punya kegiatan. Tapi cukup banyak juga yang kondisinya memprihatinkan, di mana apalagi sudah di usia uzur, waktu usia masih mudanya saja mereka hidup serba kekurangan. Tapi itulah perjuangan. Dia tidak mencari materi. Di dalam perjuangan itu bagaimana caranya bangsa ini terselamatkan pada saat itu dari rongrongan komunis yang akan merubah dari Pancasila menjadi Nasako. Hanya itu yang mereka tahu saat itu. Mungkin sedikit saya sampaikan bahwa Angkatan 66 ini adalah sesuatu sejarah yang tidak boleh dilupakan oleh anak cucu kita nanti, sampai nanti. Kenapa? Dua sejarah di negara ini yang tidak boleh dilupakan. Satu, berdirinya satu negara Republik Indonesia yang dihimpun oleh para leluhur kita, oleh sang proklamator Soekarno-Hatta dan rekan-rekan, dihimpun dari seluruh beberapa kerajaan-kerajaan Nusantara, disatukan, bersatu menjadi negara Indonesia. Nah, di situ Bung Karno itu hasil musyawarah, karena pemahaman dari kerajaan-kerajaan itu tidak semuanya satu paham. Ada Islam, ada Nasoro, Katolik, Buddha, Hindu. Itu dipersatukan. Karena itulah baru berdiri yang namanya negara satu Republik Indonesia. Nah, di sini yang tidak boleh dilupakan bahwa wujudnya satu negara Republik Indonesia ini adalah karena kebersamaan, bersatu dengan asasnya adalah Pancasila yang sudah dibuat di dalam Undang-Undang 45. Beranjak kepada sejarah komunis mungkin sudah banyak lah yang bercerita, tetapi kena masuk kepada bagaimana kondisi para pejuang dari 66 ini. Masuk kepada setelah 48, komunis lagi berdiri, dibantai juga oleh negara karena baru 3 tahun memerdekakan diri. Selesai.
Tapi yang namanya komunis nggak pernah selesai. Sampai sekarang pun masih berupaya. Sampai muncullah di tahun 60-an. Yang berujung dengan tahun 65 G30 PKI. Itu bukti sejarah. Dan bukan karangan. Satu fakta. Yang dibenamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata itu bukan gedebong pisang, bukan batang pisang. Tapi betul-betul 6 jenderal yang dibantai oleh PKI. Kemarahan Angkatan 66 yang sekarang disebut Angkatan 66 dulu belum ada. Mereka dari kelompok mahasiswa menamakan kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Ada juga belum jadi mahasiswa karena faktor usia, disebut KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Ada Kesatuan Aksi Pelajar Pemuda Indonesia. Tetapi yang berjuang itu bukan hanya para pelajar atau para akademisi yang berjuang di situ. Tukang sayur pun ikut, tukang becak saat itu ikut. Seluruh lapisan masyarakat menolak komunis di Republik. Dipelopori oleh para mahasiswa, kami dan KAPI. Memang kebetulan berada di Jakarta, di kampus Salemba. Banyak hal yang tidak perlu kita sebutkan satu persatu namanya. Nah, jadi pertanyaannya kembali. Bagaimana Angkatan 66 ini, padahal inilah Angkatan 66 ini yang menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang akan diganti menjadi Nasakom tadi. Maka ini tidak boleh dilupakan oleh anak cucu kita. Selain 17 Agustus 1945 berdirinya satu negara, tahun 65 itu terselamatkan. Kalau tidak negara kita ini menjadi komunis. Ini yang perlu diingat sampai anak cucu kita. Mereka itu berjuang betul-betul murni, tidak pernah mengharapkan sesuatu. Begitu terselamatkan Pancasila, ya, dengan triturannya, ya, dengan semangat Ampera, amanat penderitaan rakyat. Mereka pikir sudah selesai, jalankanlah. Cuma ya memang kehidupan mereka ya yang sampai saat ini kembali cukup memprihatinkan. Apalagi sudah bermakan usia. Oleh karena itu saya berharap, ayolah bangkit. Generasi penerus yang cinta dengan bangsa ini, yang cinta dengan negara ini, ayo jagalah negaramu, jagalah bangsamu. Itu himbauan dari saya sebagai Wasekjen DPP Laskar Ampera Raman Hakim Angkatan 66. Dewasa ini kantor Laskar Ampera Raman Hakim Angkatan 6 yang ada di Cikini Raya di Taman Ismail Marzuki nomor 73 itu bagaimana nasibnya? Baik. Angkatan 66 pada tahun 69 itu diberikan tempat dengan SK Gubernur Ali Sadikin pada tahun 69. Di situ berdirilah kegiatan-kegiatan eksponen 66. Kita berjalan apa adanya, tanpa mengharap apapun. Sampai saat ini, dari Kesbang Pol sendiri pernah bertanya, Bang, kenapa Angkatan 66 tidak mau memanfaatkan anggaran dari Kesbang ini? Ya kami tidak berharap ke situ kok. Yang penting kalian jalankan saja bangsa ini, negara ini dengan baik harapannya. Tetapi kalau sudah berbicara komunis, kami akan bangkit. Meskipun jalan terseok-seok, kami punya doa. Dan ada generasi-generasi pemuda juga sudah siap sebenarnya untuk menjaga bangsa ini.
kembali kepada sekretariat. Sejak tahun 69 kita berdiri di sana dan kita menjaga. Angkatan 66 tidak pernah bikin ulah. Sampai-sampai tidak pernah tahu masyarakat ini, adik-adik kita ini, generasi ini tidak tahu apa itu 66. Padahal ini adalah lembaga kejuangan. Dapat penghargaan dari negara. Diberikanlah tempat sekretariat berkumpulnya di Taman Ismail Marzuki dengan SK Gubernur Ali Sadikin, Gubernur DKI saat itu. Berjalanlah kita. Nah, kemarin ini terjadi program revitalisasi yang konon katanya pemerintah daerah kalau sudah selesai pembangunan revitalisasi ini, Angkatan 66 tetap sekretariatnya akan ditempatkan di tempat yang layak, di situ, di atas tanah itu yang dibangun. Karena sekretariat kita ini terpakai oleh Jakpro. Namun sampai saat ini masih belum ada kepastian. Itu kita waktu itu disampaikan bahwa kita sudah diakomodir oleh Kesbangpol, seluruh SKPD terkait dipanggil bagaimana ini. Akhirnya ada kesepakatan, bersepakat. Ya sementara dipindahkan dulu ke tempat sementara. Oke, kita pindah, itu dibangun. Berharap begitu jadi kita ditempatkan. Karena janjinya Gubernur Anies Baswedan saat itu demikian. Apabila selesai ini langsung dipindahkan di sana. Namun sampai saat ini tidak dapat yang pasti. Sampai saat ini kami bertempat sekretariat sementara dan sementara. Sekarang ini masih ada di tempat yang tidak layak sebagai sekretariat kejuangan Angkatan 66. Ditempatkan di basement di bawah, di tempat parkir motor. Memang dibuatkan AC apa cukup, tapi tidak layak lah sebagai organisasi kejuangan yang diberikan penghargaan oleh negara. Ditempatkan di depan. Sampai saat ini gedung sudah jadi, kita tanyakan semuanya tidak ada kejelasan. Jakpro mengatakan kewenangan dari dinas, dinas mengatakan kewenangan dari Jakpro. Yang mana ini? Kalau saya lihat di sini ada perseteruan antara dinas kebudayaan dengan Jakpro itu sendiri. Saya melihat dari kacamata netral, saya nggak ikutan masalah politiknya. Tetapi secara fakta yang saya lihat bahwa ada kecemburuan sosial antara dinas dengan ini yang belum sinkron. Tapi kita yang mendapatkan imbas. Saya tanya kepada dinas, dinas bilang itu urusan kewenangan Jakpro. Saya tanya kepada Jakpro, kami hanya pengelola berbatas waktu. Kita bersurat, diakomodir. Kami mengadu juga kepada gubernur. Kesbang mengumpulkan lagi SKPD. Tapi sampai saat ini Jakpro lempar bola kepada dinas kebudayaan. Dinas kebudayaan lempar juga kepada Jakpro. Padahal kami ini mengertilah, sudah cukup tua lah. Sebelum mereka menjadi apa-apa kami tahu lah permainan apa yang akan kalian lakukan. Tapi karena mereka sekarang masih mengatakan sementara Pak Martin ada di sana. Nah, sekarang ada Pak Hakim angkat di sana. Padahal Gubernur DKI Anies Baswedan tidak pernah mengutak-atik satu titik pun dikurangi atau ditambahkan titik dari SK Gubernur Ali Sadikin yang lalu. Berarti SK itu Gubernur tidak pernah dari yang dulu sampai yang terakhir Anies Baswedan tidak pernah merubah-rubah. Dan kita tidak pernah terusik. Dan ditambahkan pada saat beliau meresmikan Monumen 66 di Taman Menteng, mengatakan di hadapan para pelaku, para senior dari Angkatan 66, Bang Akbar Tanjung ada, Bang Bomer ada semua, bahwa Sekretariat Angkatan 66
tetap ada di Taman Ismail Marzuki nomor 73. Secara fakta sampai hari ini belum juga. Kami pernah datangi Jakpro. Saya bilang itu gubernur sudah mengatakan tempat di sana, bagaimana? Kok tiba-tiba telepon lagi? Pada hari itu katanya sudah oke, akan diberikan tempatnya. Di mana saya datang? Tahu-tahu koordinasi lagi di orang dinas. Lalu ada sekdis tuh ya, kalau nggak salah Pak Imam namanya itu, mengatakan bahwa sudah itu ditempatkan saja di tempat sementara, diberikan. Kita di gedung kaca di lantai 3. Loh, saya terkejut kenapa dipindahkan ke tempat lokasi yang lain? Kan janji dari Jakpro sendiri, dari gubernur sendiri mengatakan bahwa setelah jadi gedung ini, kami akan diberikan space di gedung yang ada. Kok kenapa dilempar ke lokasi lain dengan bermacam-macam alasan? Lalu saya lihat, baiklah, kami lihat lokasinya. Begitu kami lihat, oke, tempat kelihatannya cukup layak di lantai 3 di gedung kaca. Tetapi ternyata gedung itu pun sudah akan direnovasi tahun ini, sudah dianggarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, naik ke lantai 3 pakai lift. Liftnya juga sudah sakit-sakit. Berapa kali? Banyak yang terjebak di dalam lift. Itu pejabat-pejabat Taman Ismail Marzuki itu sendiri dari UPI Taman Ismail Marzuki mengatakan bahwa sudah berapa kali kru kami pun terjebak di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, ini akan ditempatkan, harus ada surat perjanjian, surat apalah namanya, surat penggunaan ruangan yang akan diperpanjang setiap tahun. Jadi beberapa hal. Satu, tempat ini sudah saya anggap tidak layak dipakai karena akan direnovasi, anggarannya sudah disiapkan. Itu kata Pak Eko, pejabat dari UP Taman Ismail Marzuki, unit pengelola UPKJ, dan Pak Vero. Saya akan sebutkan namanya. Dia katakan bahwa ini akan direnovasi dan lift rusak-rusak. Berarti kok kami ditempatkan di tempat yang sementara, yang harus ada komitmen lagi dengan Pemda per tahun. Lah, ini kan main-main namanya. Saya bilang, tolong saya kembalikan saja ke janji awal bahwa ini dipakai untuk revitalisasi. Kami tidak akan menghambat program pemerintah, tapi tepati janjinya. Sekarang ini saya ketemu dengan Pak Iwan, Kepala Dinas Kebudayaan DKI, setelah ada penempatan katanya di sana. Pak Iwan katanya, iya, itu karena Jakpro tidak memberikan tempat. Maka itu kami memberikan kebijakan di lantai 3. Memang itu yang kami ada. Padahal saya dengan Jakpro mengatakan apabila ada penunjukan dari Dinas Kebudayaan, di ruang mana kami akan berikan kok. Atau kalau katakan ruangannya ini sudah terpakai, tunjuk saja lokasi yang layak di mana kami akan bangun atas biaya Jakpro. Itu pernyataan Jakpro. Kami sudah bersurat. Nah, sampai sekarang ini saya tunggu. Saya coba urus, katanya nanti sampai kapan? Itu situasi kondisi sekretariat saat ini. Apakah ini memang ada rencana pembasmian terhadap angkatan 66 dari oknum-oknum yang punya tujuan menghanguskan angkatan 66 sekaligus? Sementara kami masih menunggu, kami berdasarkan SK dari Gubernur Ali Sadikin, siapapun gubernurnya, itu tetap kita punya ditempatkan di sana. Nah, jadi kesimpulannya, kami tetap mengharapkan, kami masih bersabar menunggu. Tapi jangan terlalu lama. Sudah sekian tahun kami berada di basement, di tempat yang tidak layak ditempatkan oleh Pemda DKI.
Mana tanggung jawab pemerintah daerah DKI? Terlalu berputar-putar, terlalu berbelit-belit persoalannya. Harapan luas Sekjen kepada PLT Gubernur DKI. Harapan kami, ya terima kasih kepada Pak PLT Gubernur DKI saat ini. Tentunya siapapun menjadi pejabatnya, seperti yang saya katakan tadi, dari Ali Sadikin sampai sekarang ini sudah berapa kali ganti gubernur, tidak pernah otak-atik. Ya kami mohon agar PLT Gubernur menindaklanjuti ini, kembalikan hak kami, hak dari sekretariat kami. Kami tidak pernah minta apa-apa dan tidak pernah macam-macam kepada pemerintah. Tolong dikembalikan. Kecuali kalau memang jelas katanya tidak boleh, ya kami juga punya sikap nanti. Jangan salahkan kami. Kami akan mengambil hak kami. Saya sebagai wasekjen berapa kali ditekan, diminta oleh anggota dari seluruh DPW di Republik Indonesia ini bertanya soal ini. Saya bilang sabar, biarlah kita selesaikan dengan cara yang baik. Tapi sebaiknya jangan terlalu lama. Nah ini sudah berapa bulan Anies Baswedan selesai meninggalkan tugasnya. Sampai saat ini belum. Sekarang sudah PLT sudah berapa bulan. Padahal ini sudah berapa bulan, sudah berapa tahun gedung itu selesai dan sudah dipakai oleh yang lain. Ya kami mohon kepada Bapak PLT Gubernur DKI Jakarta yang terhormat agar bisa memberikan satu kepastian agar segera kami dikembalikan ke tempat kami. Jika tidak, ya kami juga nggak macam-macam lah. Tanah kami itu yang diberikan oleh Gubernur Ali Sadikin itu, kembalikan saja kepada kami, atau kami potong kembali itu gedung di titik koordinatnya. Itu akan kami lakukan kalau memang diperlukan. Saya rasa itu harapan kami. Terima kasih.